Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga di rumah. Karena masih suasana pandemi COVID-19, Bapak berharap kalian tetap ada di rumah dan aktivitas yang bermanfaat, khususnya belajar. Baik, kali ini Bapak akan menyampaikan lanjutan dari materi trigonometri dengan pokok bahasan relasi sudut. Pada bagian yang pertama kita akan bicara mengenai relasi sudut di kuadran 1. Kuadran 1 adalah daerah di ini anak-anak. Jadi kalau ini pada bidang koordinat ini berarti ada 4 daerah. Antara 0 sampai 90 derajat daerah ini namanya kuadran 1, yang di sini adalah kuadran 2, antara 180 270 adalah kuadran 3, yang di sini adalah kuadran 4. Ya. Nah, mari kita bahas bagaimana relasi sudut di kuadran 1. Ada sebuah titik P pada koordinat ini dengan koordinat x, y. Ini x-nya positif sama y. Kemudian garis OP kita beri nama R. Sehingga kelihatan di sini ada sebuah segitiga siku-siku ya. Kemudian sisi sikunya adalah X, kemudian otomatis ini Y, dan sisi miringnya adalah R. Tentu kalian masih ingat kalau sudut lancipnya saya pilih alfa, maka cos alfa adalah, masih ingat anak-anak? Cos sami, ya, samping per miring, berarti X per R. Ya, ini untuk bidang koordinat sekarang jelas rumusnya X per R, cos itu ya. Kemudian sin alfa adalah ya sin alfa adalah y per r ya. Jadi kalau cos sami sin desa depan per sin demi depan per miring y per r ya. Kemudian tangan adalah tan desa, yaitu depan per samping. Ya, oke, masih ingat ya. Nah, sekarang kalau di sini alfa, maka di sini berarti 90 min alfa. Dari mana? Ingat, jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180. Ini 90, berarti sisanya ini dan ini kan harus 90. Kalau ini sudah ada alfa, berarti sisanya 90 min alfa. Ya, sekali lagi, jumlah kedua sudut ini harus 90. Kalau ini sudah alfa, berarti sisanya adalah 90 min alfa. Nah, mari kita cari nilai perbandingan trigonometri untuk 90 min alfa. Nah, nanti ada kaitannya dengan ini. Baik, mari kita lihat untuk sudut 90 min alfa. Cos 90 min alfa, ingat cos, ya, cos sami, ya, cos sami, berarti samping, berarti sama y, ya kan? Ingat, sekali lagi, kalau sisi sudut lancipnya 90 min alfa, ingat, depannya jadi X, sampingnya jadi Y, R-nya miringnya tetap. Sehingga cos sami, ya, samping per miring, siapa? Y per R. Ya, Anda lihat Y per R. Bukankah Y per R itu sama dengan sin? Oleh karena itu, disinilah sama dengan sin alfa. Inilah relasi sudutnya, hubungan antara cos dengan sin di kuadran 1. Kemudian sin 90 min alfa, ya. Anda lihat sin, ya, sin demi, ya. Berarti depan per miring, berarti depannya ingat X ya, dibagi miringnya R, sehingga kita dapatkan X per R adalah sama dengan cos alfa. Kemudian tangan, ya, tan desa 90 min alfa berarti depan per samping, depannya adalah siapa? Ya, X, sampingnya adalah Y. Masih ingat rumus X per Y adalah kotangan. Kalau tangannya Y per X, ingat kotangannya adalah X per Y. Oke, sehingga kita dapatkan relasi di kuadran 1 bahwa cos 90 min alfa sama dengan sin alfa, sin 90 min alfa sama dengan cos alfa, tangan 90 min alfa sama dengan kotangan alfa. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, mari kita aplikasikan pada contoh. Tentukan nilai berikut. Cos 60 sama dengan sin berapa? Lalu dicari dengan masih ingat tabel sudut trigonometri untuk sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90 ya.
Kemudian sin 30 sama dengan cos berapa, baru dicari berapa nilainya. Tangan 45 derajat sama dengan kotangan berapa derajat, berapa nilainya. Nah, maka kita lakukan sini. Menggunakan rumus relasi tadi di kuadran 1. Kenapa di kuadran 1? Lihat soalnya, sudut-sudutnya kan memang antara 0 sampai 90. Ya kan? 60, 30, 45. Nah, cos 60 kita rubah dulu. Nah, cos 60 itu kan sama dengan cos 90 min 30. Ya kan? Cos 60 adalah boleh ditulis cos 90 dikurangi 30. Nah, ini kan cos ini 90 min alfa. Berarti kan sama dengan cos apa rumusnya? Cos 90 min alfa sama dengan sin alfa. Alfanya 30. Nah, jadi sama dengan sin 30. Masih ingat dalam tabel sin 30 adalah setengah. Ya kan? Ya, cos 60 ternyata sama dengan setengah, betul kan di tabel. Nah, tapi ini dilihat dari sinnya. Nah, oke. Jadi cos 60 boleh dicari dengan sin 30. Kemudian sin 30. Ya, oke, kalau kita mau menggunakan cos, dirubah dulu cos misalnya. Sin 90 min alfa. Ya. 90 dikurangi berapa? 30, 60. Berarti sin 90 min alfa rumusnya apa? Cos alfa. Berarti cos 60. Cos 60 adalah setengah. Boleh dilihat nanti di tabel ya. Kemudian tangan 45 adalah tangan 90 min 45. Otomatis anggap tangan apa? Relasinya adalah kotangan alfa. Sama dengan tangan 45. Tangan 45 adalah 1. Nah, saya kira ini anak-anak harus kembali ingat untuk nilai perbandingan sudut-sudut istimewa ya. Yang kemarin sudah ada tabelnya. Nah, tentu kalian masih ingat. Bisa kita lihat di sini. Ada di ini ya, kalau boleh Bapak lihat kan. Nah, ini dia. Ya. Jadi cos 60 adalah setengah, betul ya. Kemudian sin 30 adalah setengah. Kalau tangan 45 kan 1, berarti kotangannya juga 1. Dibalik 1 per 1, dibalik tab 1. Nah, saya kira seperti itu anak-anak cara mencarinya. Ya, baik. Nah, saya kira untuk slide yang kedua Anda sudah pahami dari contoh itu untuk kuadran 1. Baik, kita lanjut. Relasi sudut di KW2. Ya, otomatis di sini ya. Nah, ini berarti kan di KW2 itu hanya di sini. Nah, di mana? Ya, berarti sudutnya antara 90 sampai 180. Di sini dia. Contohnya. Nah, perhatikan pada diagram kartesis berikut. Ini ada sebuah titik P, X, Y. Kalau ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, titiknya di sini. Ya, maka OP aksennya jadi sini. Nah, sama, perhatikan sekarang segitiga ini. Segitiga yang bawah ini. Berarti sisi ini adalah min X. Ya, kenapa? Dari sini ya. Dari X, saya pindah sini jadi min X. Ya, X. Ya, oke. Kemudian ini terbalik ya. Ini. Nah, kemudian di sini adalah Y tetap ya. Ini mohon maaf, ini terbalik. Ini harusnya X, ini Y. Jadi ini Y. Ya. Sehingga titik P aksennya koordinatnya menjadi min X, Y. Ya, dari sini karena ini yang berubah X-nya menjadi sebelah sini berarti min X, Y-nya tetap. Ya, oke. Berarti segitiga ini min X, ini Y, ini tetap R. Nah, perlu diingat bahwa cos alfa, sin alfa, tan alfa rumusnya ini ya. Cos alfa X per R untuk bidang koordinat ya. Cos alfa X per R, sin alfa Y per R, tan alfa Y per X. Nah, sehingga kita dapatkan relasinya sebagai berikut di kuadran 2 ya. Kemudian sudut di kuadran 2 itu adalah dari X positif sampai ke garis ini. Garis yang titik P aksen. Bukankah sudut ini adalah 180 min alfa? Kenapa? Karena dari sini sampai full di sini 180. Karena ini alfa berarti untuk sampai berhenti yang di hitam ini kan berarti 180 min alfa sudutnya. Nah, ini yang mau kita cari. Berarti cos 180 min alfa sama dengan, Anda lihat ini segitiganya. Ya, segitiganya adalah cos itu apa rumusnya? X per R kan, tapi di sini X-nya min, makanya di sini min X per R. Nah, kalau min-nya saya keluarkan, boleh saya tulis begini ya, min dalam kurung X per R. Bukankah X per R itu adalah cos? Sehingga disinilah kita dapatkan min cos alfa. Nah, ini hubungan di kuadran 2, bahwa cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa.
Nah, sin sekarang. Sin adalah apa? Sin berarti Y per R. Nah, Y-nya siapa? Tetap sini. R-nya tetap yang miring ini. Sehingga Y per R kalau dihubungkan dengan alfa sama dengan apa? Sin alfa. Makanya sin 180 min alfa dikuasai 2 adalah sin alfa. Sekarang tangan. Tangan 180 min alfa. Ya, sama dengan tangan di sini berarti apa? Y per X rumusnya. Y dibagi X-nya tapi min. Nah, jadi seperti ini. Y per min X. Atau min dalam kurung Y per X. Sedangkan Y per X itu sama dengan tangan. Sehingga di sini sama dengan min tangan alfa. Nah, diperolehlah hubungan atau relasi di kuadran 2 sebagai berikut. Cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa. Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Tangan 180 min alfa sama dengan min tangan alfa. Nah, Anda atau kalian masih ingat di kuadran 1 tadi sin cos tangan semuanya positif, ya kan? Semuanya positif. Nah, di kuadran 2 ternyata yang positif cuma apa? Sin. Nah, ini perlu diingat. Jadi di kuadran 2 hanya sin yang positif, yang lainnya adalah negatif. Anda lihat, min cos alfa, min tangan alfa. Jadi di kuadran 1 adil semuanya positif, di kuadran 2 punyanya sin, nanti kuadran punyanya tangan, kuadran 4 punyanya cos, jadi adil. Nanti kita lihat ya di kuadran 3, 4-nya. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Ya, ini dia. Oh, sorry. Contoh soalnya. Oke, di sini. Contoh soal relasi di kuadran 2. Misalnya, kalian disuruh menentukan berapakah cos 150 derajat, sin 120 derajat, tangan 135 derajat. Tentu kalau kalian langsung menggunakan tabel, tentu tidak ada. Kenapa? Karena tabelnya hanya sampai 90. 0, 30, 45, 60, 90 kan. Nah, makanya inilah fungsi atau manfaat daripada sudut relasi, rumus-rumus sudut relasi. Salah satu diantaranya ya untuk menentukan nilai-nilai perbandingan sudut trigonometri apabila di kuadran 2, 3, 4. Ini fungsi rumus-rumus sudut relasi ya. Baik, jadi dari mana kita tahu soal ini di relasi 2? Ini lihat dia, bahwa sudutnya adalah terletak antara 90 sampai 180. Baik, karena sudutnya ada di kuadran 2, maka rumus yang digunakan adalah relasi di kuadran 2. Kalau di kuadran 1 tadi kan 90 min alfa. Kalau yang di kuadran 2, 180 min alfa. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, caranya bagaimana? Cos 150 kita rubah dulu menjadi cos 180 min berapa supaya 150, berarti dikurangi 30 kan. Nah, di sinilah kita dapatkan alfanya. Ya kan? Menurut rumus cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa. Berarti min cos 30. Nah, sedangkan cos 30 kita tahu di dalam tabel berapa anak-anak? Setengah akar 3. Sehingga di sini hasilnya adalah min setengah akar 3. Baik, kita lanjut sin 120. Rubah dulu ke dalam sudut relasi di kuadran 2. Rumusnya adalah sin 180 min alfa. Kita mencari alfanya. Sin 120 adalah 180 dikurangi 60. Ya, supaya sama dengan ini kan. Nah, berarti alfanya 60. Ingat, di kuadran 2 sinnya tetap positif. Maka sama dengan sin 60. Masih ingat? Coba dilihat, dicek di tabel. Sin 60 adalah setengah akar 3. Baik. Tangan 135, rubah dulu ke rumus kuadran 2. Ya, relasi kuadran 2 adalah tangan 180 min alfa. 180 dikurangi berapa supaya 135, berarti kurangi 45. Nah, ini dia alfanya. Ingat, tangan adalah di kuadran 2 adalah min tangan alfa. Berarti min tangan 45. Tangan 45 di dalam tabel adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 kalikan min, berarti min setengah akar 2. Baik, gimana anak? Jelas ya? Tidak terlalu sulit penggunaannya. Baik, kita lanjut. Sekarang relasi di kuadran 3. Berarti di sini anak-anak. Nah, di sini dia. Yaitu sudut antara 180 sampai 270. 180 sampai 270. Nah, mari kita lihat skenario di bidang koordinatnya. Kalau titik P-nya X, Y, alfanya bla 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 bla, kemudian saya teruskan di sini, lurus, ya. Berarti dia di sini. P aksennya di sini. Bagaimana koordinatnya? Berarti X-nya jadi min X, Anda lihat ya, di sini X-nya jadi min X, Y-nya jadi min Y. Makanya di kuadran 3 ini P aksennya jadi min X, min Y. Inilah yang kita pakai untuk mencari rumus relasi nanti.
Otomatis sudut alfa ini sama dengan ini. Nah, sudut apa? Sudut apa namanya, anak? Sudut apa? Saling bertolak belakang, sama ya. Kalau ini alfa berarti ini alfa. Nah, mari kita lihat di sini. Berarti sudut dari X positif sampai di garis OP aksen itu kan berarti 180 ini sampai sini ditambah alfa kan. Jadi sudut dari sini sampai ke OP aksen berarti 180 plus alfa. Kenapa? Dari sini sampai sini 180 ditambah alfa. Nah, sehingga kita dapatkan cos 180 plus alfa sama dengan, Anda lihat, cos rumusnya apa? X per R, tetapi X-nya min. R-nya tetap ya, R-nya selalu positif. Berarti min X per R atau min dalam kurung X per R. Bukankah X per R sama dengan cos? Nah, ini dia. Sehingga min cos alfa. Ini di kuadran 3 relasinya. Cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa. Kemudian sin 180 plus alfa, sin itu rumusnya apa? Ya, Y per R. Nah, Y-nya siapa? Min Y. Nah, R-nya tetap sehingga min Y per R. Boleh ditulis min dalam kurung Y per R. Y per R kita tahu sama dengan sin alfa. Sehingga hasilnya min sin alfa. Tangan 180 plus alfa, berarti tangan Y per X. Y-nya min Y. X-nya min X. Nah, min Y dibagi min X. Y per X. Ya, bukankah Y per X sama dengan tangan alfa? Sama dengan tangan alfa. Dengan demikian, relasi di kuadran 3 kita dapatkan sebagai berikut. Cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa. Anda lihat di sini. Sin 180 plus alfa sama dengan min sin alfa. Tangan 180 plus alfa sama dengan tangan alfa. Ini rumus untuk di kuadran 3. Anda lihat, positifnya jatahnya tangan. Nah, seperti Bapak sampaikan, di kuadran 3 yang positif siapa nilainya? Adalah tangan. Yang lainnya negatif, cos maupun sinnya. Oke, saya kira tidak terlalu sulit. Mari kita lihat contoh soalnya, penggunanya. Nah, kita lihat sekarang. Tentukan nilai dari cos 210, sin 225, tangan 240. Kita lihat. Apakah benar ini sudutnya di kuadran 3? Benar. Ya, sudutnya adalah 210, betul ya, antara 180, 270, 225 antara 180, 270, 240 berarti antara 180, 270. Ya, benar. Bapak ini berarti soal yang menyatakan di kuadran 3. Nah, otomatis penyelesaiannya dengan rumus relasi di kuadran 3. Baik, kita lihat. Cos 210 sama dengan cos 180 plus 30. Biar enggak apa-apa. Biar aja, Kak. Berarti sama dengan, ingat rumusnya, cos 210 sama dengan, dirubah dulu, rumus di kuadran 3 adalah 180 ditambah 30. Ya, Mam kata, ya oke. Ini cucu. Cos 210 adalah, ya, Mam Dedek. Cos 210 sama dengan cos 180 per 30 plus 30. Nah, ini alfanya. Tapi ingat, di kuadran 3 cosnya min ya tadi ya. Min cos 30. Dalam tabel coba dicek, cos 30 adalah setengah akar 3 kalikan min, berarti min setengah akar 3. Oke. Nomor 2, sin 225 derajat. Rubah dulu dalam sudut relasi di kuadran 3. Sama dengan 180 ditambah berapa? 225. Oh, tambah 45. Berarti alfanya 45. Ingat, di kuadran 2, di kuadran 3 sinnya negatif. Berarti min sin alfa. Sin 45 adalah setengah akar 2 kalikan min setengah akar 2. Tangan 240 derajat sama dengan tangan 180 ditambah berapa supaya 240? 60 derajat. Sama dengan, ingat, di kuadran 3 tangannya adalah positif sehingga sama dengan tangan 60. Tangan 60 derajat sama dengan akar 3, boleh dilihat di tabel. Nah, demikian untuk yang di kuadran 3, saya kira tidak terlalu sulit. Berikut kita lanjut di kuadran 4 ya. Kita lihat di kuadran 4. Antara 270 sampai dengan 360 ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini anak-anak dalam diagram kartesiusnya. Oke. Nah, lihat, Mam. Itu suruh ayah. Ini ada titik P dengan koordinat X, Y otomatis ya. Angkat. Ya sudah, biar aja nanti. Kemudian kalau ini kita cerminkan terhadap sumbu X, titik P aksennya di sini.
Ya, titik P aksennya di sini. Berarti koordinat P aksennya X-nya tetap ya, X, Y-nya yang negatif. Ya, jadi koordinat P aksen yang letaknya ada di kuadran 4 yaitu antara 270 dan 360. P aksennya adalah X, Y. Nah, tentu kalian tetap ingat rumus di kuadran satunya kan ini kan cos alpha I per R, sin alpha Y per R, tan alpha Y per X. Nah, sehingga relasinya seperti ini bahwa sudut dari sini X positif sampai melingkar ini sampai di sini itu kan berarti 360 dikurangi alfa. Sekali lagi, sudut yang melingkar ini sampai berhenti di sini itu kan berarti 360 dikurangi alfa. Nah, di sini kita dapatkan relasinya. Sehingga cos 360 min alfa itu sama dengan cos apa? X per R. Nah, X-nya kan positif. Ya, R-nya tetap positif. Berarti X per R sama dengan siapa di sini? Di alfa, sama dengan cos alfa. Ya, oke. Sin 360 min alfa. Nah, sin adalah min Y, Y per R, Y-nya negatif. R-nya tetap positif. Berarti ini boleh ditulis min dalam kurung Y per R. Y per R itu sama dengan, Anda lihat siapa? Y per R, sin alfa. Makanya rumusnya sini min sin alfa. Tangan 360 min alfa sama dengan tangan Y per X. Y-nya siapa? Min Y. Ya kan? X-nya tetap positif. Sehingga min Y per X, min Y per X. Y per X adalah tangan. Ya. Oke. Sehingga tangan 300 min alfa sama dengan 360 min alfa sama dengan min tangan alfa. Nah, sehingga kita dapatkan relasi di kuadran 4 sebagai berikut ya. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Sin 360 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Tangan 360 derajat min alfa sama min tangan alfa. Nah, cocok ya. Di kuadran 4, jatahnya siapa yang positif? Cos. Yang lainnya negatif. Ya jelas, kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 punyanya sin yang positif. Kuadran 3 punyanya tangan. Dan kuadran 4 punyanya cos. Jadi adil ya pembagiannya. Baik, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, kita lihat misalnya tentukan cos 300 derajat, sin 330, tangan 315. Nah, kita cek dulu. Betulkah sudutnya ini di kuadran 4? Benar ya. Antara 270 sampai 360 dia di kuadran 4. Nah, ini berarti rumus yang digunakan adalah rumus relasi sudut di kuadran 4, yaitu apa? 360 min alfa tadi ya. Jadi cos 360 300 derajat adalah cos dirubah dulu. 300 itu sama dengan 360 dikurangi berapa untuk mendapatkan alfanya nih? 360 dikurangi 60 ya. Ingat cos di kuadran 4 adalah positif. Berarti cos alfa, cos 60 adalah lihat di tabel setengah. Sin 330 derajat sama dengan sin 360 dikurangi berapa supaya 330 kurangi 30. Nah, ini alfanya. Sama dengan, ingat min sin. Ya, di kuadran 4 min ya sinnya. Min sin alfa 30. Sin alfa 30 adalah setengah dari min setengah. Tangan 315 derajat, tangan 360 dikurangi 45. Ya kan? Sama dengan min tangan alfa. Berarti min tangan 45, tangan 45 adalah 1. 1 kali min 1 adalah min 1. Ya. Saya kira tidak ada yang sulit. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan baik. Nah, baik. Sekarang bagaimana dengan istilah sudut, relasi sudut negatif? Kalau arahnya dari X positif berlawanan arah jarum jam, namanya sudut positif. Nilai sudutnya positif. Tetapi kalau dari X positif searah jarum jam, maka dia sudutnya negatif. Contohnya di sini, ini alfa, berarti kalau berlawanan ke sini adalah min alfa. Nah, ketika titik Px, Y, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X tetapnya di sini, berarti titik P aksen ini koordinatnya ya, sama ya, X, min Y kan, kayak cos tadi ya, kayak di kuadran 4 kan. Nah, sehingga cos min alfa, ini untuk yang ini, cos itu adalah X per R. Nah, X-nya berarti positif, R-nya positif, makanya sini X sama dengan cos alfa. Jadi kalau cos min sudut itu sama dengan cos alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Tetapi bagaimana untuk sin? Sin min alfa berarti sin. Ya, rumusnya apa? Y per R. Y-nya tapi min. Ya, berarti min Y per R sama min Y per R. Nah, Y per R itu kan sin alfa, sehingga min sin alfa. Jadi ini sama seperti kayak di kuadran 4 ya, tetapi ini untuk sudut negatif. Tangan min alfa sama dengan tangan Y per X, Y-nya min, bagi X positif, sehingga min Y per X, min Y per X, nah sama dengan min tangan alfa. Nah, jadi relasi sudut untuk negatif adalah cos min alfa sama dengan tetap
untuk cosnya saja ya. Kenapa? Karena letaknya kebetulan ini kan di kuadran 4. Jadi untuk cos min alfa sama dengan cos alfa, tetapi kalau sin min alfa, min sin alfa. Tangen min alfa sama dengan min tangen alfa. Nah, seperti ini untuk relasi sudut negatif. Kita lanjut. Contoh misalnya, ini dia. Tentukan nilai dari cos min 225, sin min 120, tangen min 300. Kita lihat, sudutnya adalah negatif. Ya, maka pakai rumus relasi tadi bahwa cos min alfa sama dengan cos alfa. Berarti kalau cos 225 min cos min 225 ya sama dengan cos 225. Nah, cos 225 kita lihat. Nah, kembali rumus di kuadran berapa nih? 225 adalah di kuadran 3, iya kan? Rumusnya ingat 180 plus alfa kan? Nah, ini dirubah menggunakan kuadran 3. Cos 180 ditambah berapa? 225, 45. Ingat cos di kuadran 3 adalah negatif. Min cos 45, min cos alfa 45. Min cos 45 adalah setengah akar 2 dikalikan min setengah akar 2. Oke. Sin min 120, ingat rumusnya? Sin alfa min sin alfa. Ya, berarti min sin 120. Nah, kita lihat sekarang. 120 di kuadran berapa? Oh, di kuadran 2 berarti pakai 180 min alfa rumusnya. Nah, tapi maaf nih ya. Min sin sorry, ini di kuadran 2. Ini betul. Jadi sin 180 dikurangi 60 sama dengan sin alfa, sin 60 ya, tetapi nanti hasilnya kali min, sehingga min sin 60. Sin 60 adalah ini mohon maaf nih, setengah akar 3 ya, mohon maaf. Ini setengah akar 3 harusnya. Jadi min setengah akar 3, bukan setengah ya. Kalau cos 60 baru setengah. Sorry. Ini min setengah akar 3. Baik. Kemudian tangan 300 ya, tangan min 300 berarti min tangan 300 ya, sesuai sudut negatif ya, relasi sudut negatif, tangan adalah min. Tangan min 300 sama dengan min tangan 300. Nah, tangan 300 gimana? Kuadran 4. Tangannya negatif kan? Rumusnya apa? 360 min alfa. Berarti min tangan 360. Min berapa supaya 300? Min 60. Sehingga sama dengan min tangan 60. Tangan 60 adalah sin 60 kan setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3 dikali min, berarti min akar 3. Nanti tolong dicocokkan di tabel ya. Ini yang salah ya. Harusnya min setengah akar 3. Karena sin 60. Nah, seperti itu Nana untuk sudut yang negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau sudutnya lebih dari 360? Ya, ini dia. Nah, kalau sudutnya lebih dari 360, ya seolah-olah untuk mendapatkan 360 kurang dari 360 kan kurangi terus sampai 360. Maka penulisan rumusnya mencari sudut supaya kurang dari 360 ini. Cos n kali 360 plus alfa sama dengan cos alfa, sin n kali 360 derajat plus alfa sin alfa, tangan n kali 360 derajat plus alfa sama dengan alfa, dengan catatan n ini bilangan asli mulai dari angka 1, 2, 3 dan terus ya, bilangan asli. Contoh misalnya gini. Tentukan nilai dari cos 480. Kalau kita menggunakan langsung relasi sudut kuadran 1, 2, 3, 4 nggak bisa, karena kan kuadran 4 jumlah maksimalnya 360. Caranya bagaimana? Kurangi dulu dengan 360 sampai hasilnya kurang dari 390. Ini maksud rumus ini. Nah, contoh, cos 480 sama dengan cos sama dengan berapa? Kalau n-nya saya ganti 2 kan 360 kali 2, 720 kebanyakan. Berarti kali 1 saja. Kalau kali 1 sisa berapa untuk sama dengan ini? Sisa 120. Nah, ini dia rumusnya sama dengan cos alfa, jadi cos 120. Nah, cos 120, lihat relasi sekarang karena sudah kurang dari 360. Kita lihat sudutnya, dia di kuadran 2, ingat 180 min alfa. Nah, sama dengan cos 180 dikurangi 60 sama dengan min cos 60. Cos 60 adalah setengah sama dengan min setengah. Oke, tidak sulit. Sin 945. Nah, kita masukkan rumus ini. Sin n 360 plus alfa. Ya, n-nya diganti berapa dulu? Kalau saya kalikan 1, masih banyak. Kalau kalikan 2, oke. Kalikan 2, nah, ini sama dengan, harus dengan 720 ya. 720 ditambah 225 kan 945. Berarti ya oke. Sehingga sama dengan sin 225. Nah, kita lihat. Pakai kuadran berapa? Relasi kuadran berapa? Kita lihat sudutnya. Sin 225 di kuadran berapa? Oh iya, sin 225 ternyata di kuadran 3, rumusnya 180 plus alfa. 225 sama dengan 180 ditambah 45, sehingga alfanya 45,
Tapi ingat, di kuadran 3 sini apa negatif? Min sin alfa, min sin 45. Sin 45 ada setengah akar 2, kalikan min, maka min setengah akar 2. Saya kira seperti itu anak-anak. Kita, kalau tangan 660 ya sama. Ya, tangan 660 dengan N-nya 1 ya. Nah, kalau kalikan 2 kebanyakan, karena 360 kali 2 kan 720. Jadi kali 1 saja N-nya. Tapi sisanya berapa untuk 660? 300. Tangan 300 di kuadran berapa? 4. Rumusnya apa? 360 min alfa. Jadi alfanya 60. Ingat kuadran 4 tangannya negatif. Min tangan 60. Tangan 60 cari dulu dengan tabel. Kita dapatkan adalah akar 3 kali min akar 3. Ya, saya kira tidak terlalu sulit. Yang utama kalian harus hafal nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90. Kemudian untuk di luar itu sudut-sudut apabila lebih dari 90, maka perbandingan trigonometri menggunakan sudut-sudut rumus-rumus relasi sudut ya. Saya kira seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa soal. Ada 10 ya, tapi mulainya dari 11. Ini soal yang saya ambil dari buku paket kalian. Bisa dilihat nomor 11, 12, 13. Nah, seperti itu. Nomor 14, 15, 16. Kemudian 17, 18. Dan yang terakhir 19, 20. Nah, saya tunggu kalian mencoba soalnya. Nanti siapa tahu di antara soal-soal itu akan yang menjadi tugas yang harus diselesaikan. Selamat mencoba, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.